Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat dan cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja bukan? Bertemu lagi dengan Bu Wiwin dalam pelajaran IPA kelas 6. Kali ini kita akan membahas tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah perbedaan musim, juga gerakan bulan dan pengaruhnya terhadap bumi. Baiklah, kita mulai saja ya. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Yang pertama kita bahas adalah pergantian musim. Saat berevolusi, bumi memiliki poros yang miring dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edar. Akibat kemiringan tersebut, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi utara ataupun selatan. Perpindahan posisi matahari tersebut berdampak pada perbedaan 4 musim di wilayah subtropik bumi, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Ketika kutub selatan bumi condong atau mengalami kemiringan terjauh dari matahari, maka hal ini menyebabkan kutub utara bumi semakin dekat matahari, sehingga kutub selatan mengalami musim dingin karena tidak mendapatkan sinar matahari yang banyak, sedangkan kutub utara mengalami musim panas. Begitu juga sebaliknya ya anak-anak. Berikut ini adalah tabel pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Kalian bisa membacanya ya, dan jangan lupa dihafalkan. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia yang merupakan negara tropis? 4 musim tersebut tidak terjadi di Indonesia karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa, di mana belahan bumi bagian tengah tidak terlalu mengalami kemiringan. Sehingga sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Hal ini menyebabkan di Indonesia mengalami musim kemarau dan musim penghujan. Arah dan kecepatan angin berperan dalam pergantian musim di negara-negara beriklim tropis, termasuk Indonesia, yaitu dengan adanya angin monsun. Angin monsun adalah angin yang berhembus melalui skala regional dalam cakupan benua. Fenomena ini juga disebut dengan angin musim. Arah angin monsun minimal 120 derajat dan terjadi dalam jangka 6 bulan sekali. Angin monsun disebabkan oleh adanya gerak semu matahari terhadap bumi secara periodik di belahan bumi utara dan selatan. Situasi ini memicu kontras tekanan udara dan suhu antara benua dan samudra. Ada 2 angin monsun yang berdampak pada Indonesia, yaitu angin monsun barat dan angin monsun timur. Angin monsun barat bertiup dari benua Asia ke benua Australia yang membawa banyak uap air dan menyebabkan musim penghujan. Sedangkan angin monsun timur bertiup dari benua Australia ke benua Asia yang bersifat kering dan menyebabkan musim kemarau. Nah, anak-anak sudah jelaskan perbedaan musim yang ada di bumi. Sekarang kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu gerakan bulan dan pengaruhnya terhadap bumi. Anak-anak, tahukah kamu apa itu bulan? Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi. Bulan mengelilingi bumi dalam bentuk orbit yang berbentuk elips. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri, namun hanya memantulkan cahaya dari matahari. Sebagai satelit bumi dan bagian dari tata surya, bulan melakukan 3 gerakan, yaitu 1. Rotasi bulan, yaitu gerakan berputar pada porosnya. Yang kedua adalah revolusi bulan, gerakan bulan mengelilingi matahari. Dan yang ketiga, bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan 1 kali rotasi atau kala rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bumi untuk berevolusi mengelilingi bumi. Akibatnya, bagian permukaan bulan yang menghadap ke bumi akan selalu sama.
Revolusi bulan adalah gerak bulan mengelilingi bumi. Gerakan ini terjadi akibat adanya gaya gravitasi bumi terhadap bulan. Dampak dari gerakan ini adalah penampakan bulan yang terlihat berubah-ubah atau yang disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. 3. Gerak mengelilingi matahari. Gerakan ini merupakan gerakan bulan mengelilingi matahari bersama bumi. Waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari. Jadi, dalam 1 tahun bulan bergerak 1 kali mengelilingi matahari dan 12 kali mengelilingi bumi. Gerakan bulan ini menjadi dasar penting perhitungan kalender Masehi. Nah, gerakan-gerakan bulan tersebut berpengaruh terhadap kehidupan di bumi. Berikut ini adalah beberapa fenomena alam yang tercipta dari gerakan-gerakan bulan. Yang pertama adalah permukaan bulan yang terlihat selalu sama. Seperti diketahui bahwa kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya. Akibatnya, bagian permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah adanya fase-fase bulan. Fase-fase bulan adalah akibat dari revolusi bulan. Bulan akan terlihat berbeda-beda setiap harinya, tergantung fasenya. Fase bulan ini dipengaruhi letak bulan terhadap bumi dan matahari, seperti sudah dijelaskan tadi ya. Yang ketiga adalah adanya pasang surut air. Peristiwa pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh perputaran bumi dan gaya gravitasi bulan. Gaya gravitasi bulan mengakibatkan air laut yang menghadap bulan mengalami pasang atau pasang naik. Kejadian pasang naik juga dialami bagian permukaan bumi yang membelakangi bulan. Naiknya permukaan air laut ini menyebabkan sisi bumi lainnya mengalami penurunan. Akibatnya daerah ini mengalami peristiwa surut atau pasang surut. Saat terjadi pasang air laut atau pasang naik, gelombang atau ombak akan menjadi besar dan tinggi. Kondisi tersebut menyulitkan nelayan saat melaut. Ketika gelombang besar, nelayan tidak melaut. Selain itu, naiknya air laut dapat menyebabkan banjir di pemukiman tepi pantai. Peristiwa naiknya air laut hingga ke pemukiman dinamakan banjir rob. Sebaliknya, ketika terjadi peristiwa surut air laut atau pasang surut, kapal-kapal akan sulit berlabuh di dermaga. Yang keempat adalah terjadinya gerhana. Peristiwa gerhana terjadi jika posisi bulan sejajar dengan bumi dan matahari. Ada 2 jenis gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi jika bumi berada di antara bulan dan matahari, yang menyebabkan sinar matahari ke bulan terhalang oleh bumi. Akibatnya, bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Gerhana bulan terjadi pada malam hari. Terjadinya gerhana disebabkan oleh bayangan yang dibentuk oleh bumi ataupun bulan. Bayangan mempunyai 2 bagian, yaitu bayangan inti atau umbra dan bayangan kabur atau penumbra. Ada 3 jenis gerhana bulan. Yang pertama adalah gerhana bulan total, terjadi apabila seluruh bagian bulan berada dalam umbra bumi. Yang kedua adalah gerhana bulan penumbra, terjadi apabila seluruh bagian bulan berada dalam penumbra bumi. Dan yang ketiga adalah gerhana bulan sebagian, terjadi ketika bulan sebagian berada di umbra bumi dan sebagian lagi berada di penumbra bumi. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi jika bulan terletak di antara bumi dan matahari. Sinar matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Akibatnya, bumi berada dalam bayang-bayang bulan. Gerhana matahari terjadi pada siang hari. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang penyebab perbedaan musim dan gerakan bulan dan pengaruhnya terhadap bumi. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.